usahanya mantep lah ya. Amin, Amin dong. Masuk top merchant di GrabFood kan ya. Iya kan? Keren banget. Ini kalau misalnya ngobrolin soal muda ya, muda, berbakat, berkarya, usahanya maju. Aku sebagai anak muda yang berbisnis, bisnisnya gagal mulu by the way. Mungkin karena gak bisnis kuliner kali ya. Karena aku kemarin sempet bikin beberapa kali bisnis. Cuman kayaknya emang kurang rezeki kali ya jadi Bisnis pengusaha. apa, di bidang apa? Aku bisnisnya di bidang aksesoris kayak gitu. Aku oke. jual-jual yang kayak gitu-gituan. Mungkin makanya aku bilang tadi nggak bisnis kuliner kali ya. Bisa jadi kali ya kalau muda aku nggak bisnis kuliner. Tapi untuk Kak Adi sama Kak Dita sebenarnya mulai bisnisnya tuh dari kapan sih? Kalau dari saya itu dari 2015. Oh, Kami 2015 bisnis. Iya. memulai bisnis. Kalau Kak Dita? Kalau Garmel Good sendiri kita masih kecil, baru dari 2020. 2020 tapi udah masuk top merchant di GrabFood itu luar biasa dong ya, ya kan? Udah banyak juga berarti. Kayak kalau misalnya aku lihat juga di Instagram gitu kalau ada yang bikin kue-kue ulang tahun Garmel Goods deh. Oh gitu? Iya ya. Happy itu salah satu hal yang paling aku seneng banget dengar adalah kalau ada yang bilang, kalau ada yang ulang tahun Garmel Goods aja. Iya. Gitu. Kemarin ulang tahun Prambors juga disupport sama Garmel Goods Iya kan ya? dong, Iya harus dong. lah. Oke, berarti kalau Kak Adi dari 2015, Kak Dita dari 2020. Kenapa memilih akhirnya pengen usaha kuliner? Kenapa nggak usaha yang lain? Biasa kan kalau cowok-cowok mungkin tertariknya sama barang-barang gitu. Kalau ini justru kuliner. Kalau kuliner itu buat kebutuhan, Oh, kebutuhan oke. orang dan pasti pesan mau makan siang, makan malam kan pasti pesan. Tapi Yes. kalau fashion kan ada musimnya, ada Oke. trennya. Itu kalau kuliner kami nggak ada trennya. Mungkin Oke. yang itu aja. Berarti gara-gara itu ya lifestyle sih ya, lebih ke lifestyle. Mungkin kalau outfit orang musiman. Kayak duren, musiman musiman, kan ya betul. musiman. Berarti akhirnya dari 2015 fokusnya akhirnya di kuliner. Iya betul Fokusnya sekali. akhirnya di kuliner. Kalau Kak Dita? Kalau aku awalnya sebenarnya malah nggak direncanain gitu, karena iseng. Terus tadinya malah bukan kue ulang tahun, tadinya cuman cemilan-cemilan doang. Karena kan emang kalau makanan itu kayak kewajiban pokok ya, kebutuhan pokok, ya Bener, kan? aku setuju. Bener Karena kan? uang aku habisnya di cemilan. Benar. Bosen dikit makan, Bener. ya kan? Galau Gitu. dikit makan. Galau dikit astagfirullah, galau dikit makan. Apalagi nyarinya yang manis-manis gitu kan. Benar. Awalnya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu malah kok jadinya belok ke kue ulang tahun gitu. Dan itu juga kebutuhan. Karena tiap Benar. tahun kita ulang tahun. Iya Benar nggak? benar. Tiap hari ada-ada aja yang ulang tahun. Kalau Kak Dita hobi, kalau Kak Adi? Kalau kami memang basic dari kuliner. Oh gitu. Dari keluarga memang di F&B semua. F&B semua. Iya betul sekali. Jadi akhirnya kemarin mencobalah untuk berbisnis ya. Iya. Bisnisnya kuliner maksudnya. Iya, kayak makanya gitu. kami padukan antara modern dan zaman dulu Tradisional, tradisional. Kami padukan jadi kami buka rumah jajanan. Makanya bukan kami bukan pakai nama warung. Iya, Seperti rumah itu. ya. Rumah. Biar kayak isinya itu emang benar-benar balik ke rumah gitu. Betul sekali. Makanan-makanan rumah gitu kan ya yang ada gitu. Jadi kalau misalnya mau jajan-jajan boleh rumah jajanan Makassar. Yang ulang tahun ingat Garmel Goods gitu kan ya. Benar. Garmel Goods. Nah tapi di pertengahan aku tahu kalau misalnya bikin bisnis itu nggak gampang karena aku adalah salah satu orang yang selalu gagal dalam berbisnis. Itu pernah nggak sih mungkin di tengah jalan menghadapi sesuatu yang sebenarnya itu tuh di luar nalar kayak oh my god kok bisa sih ada yang kayak ginian gak pernah kepikiran kayak gitu. Atau emang udah prepare for the worst nih yang bakalan terjadi kira-kira kalau udah bisnis? Kalau di Garmel Good sendiri karena kita punya challenge yang besar sekali ya untuk kue ulang tahun di Makassar. Sementara kue kita produk kita juga harus selalu dingin. Challenge-nya itu adalah di cuaca. Cuaca Makassar kan panas, sementara kue-kue aku itu harus dingin dan pada saat delivernya harus sampai ke tangan customer dengan benar gitu, dalam keadaan baik. Nah challenge itu pernah satu kali pada saat pengiriman kuenya meleleh. Itu meleleh benar-benar meleleh sampai customernya hard komplain ke kita. Kayak kok bisa kayak gini padahal saya udah pakai GrabCar waktu itu kan. Ya gimana ya namanya juga cuaca nggak bisa diprediksi kan.
Akhirnya di situ kita kasih beberapa kompensasi. Pokoknya sih sebenarnya pinter-pinter kita menghandle segala challenge yang datang karena aku tuh kayak punya moto gitu, everyday we dance to everyday's problem. Wih, Gitu. keren. Aduh, sombong banget. Tapi emang harus punya kayak gitu kan Iya, ya? bener-bener. Biar punya pegangan gitu, biar kalau misalnya lagi jatuh nggak galau banget gitu kan ya? Iya, karena akan ada aja sih pasti itu. Pokoknya selama kita bisa handle, selama semuanya masih controllable, hajar aja lah. Hajar aja, kalau Kak Dita hajar aja apapun itu ya. Yang penting emang udah punya pegangan sendiri, jadi kayak emang bener-bener udah prepare for the worst. Apa yang akan terjadi ke depannya ya udahlah terjadi aja. Itu kalau Kak Dita, kalau Kak Adi? Kalau kami itu awalnya gitu nggak direncanakan sebesar seperti ini. Oke. Karena dulu kami itu cuma ghost kitchen. Oh. Cuma dapur aja, Aha. jadi kami nggak ada dine-in. Cuma menyediakan dapur pesan antar aja itu. Aha. Dan sampai ke sini kami sudah kemarin sempat ada 4 cabang. Dan pasca pandemik, setelah pandemik itu kami di situ jatuh-jatuhnya pas pandemik. Oke. Di situ pas pandemi kami turun jadi 2 cabang. Di situ cobaan terbesar kami. Mhm. Tapi yang namanya usaha kita Betul. harus pertahankan itu dan kami harus pertahankan juga karyawan kami Benar. agar tetap bersama kami. Makanya kami tinggal 2 cabang sekarang dan alhamdulillah berjalan sampai akhirnya. Wow, keren banget untuk merchant-merchant ini ya. Bisa survive, bener aku setuju. Apalagi waktu pada saat pandemi, itu bener-bener pasti kerasa banget ya. Kerasa banget, orang gak bisa kemana-mana, orang gak bisa ngapa-ngapain. Ya kita yang jualan juga jadi pada bingung gitu kan ya. Orang-orang yakin gak ya, apalagi kemarin kan pasti orang worry ya. Untuk beli makanan di luar, untuk beli ini, itu. Tapi tetap survive dong ya untuk Mas Adi dan juga Mbak Dita gitu. Tapi mungkin pada saat udah lewatin masa-masa yang kayak gitu, pasti ada tuh perasaan-perasaan yang kayak gila. Bisa ya dilewatin yang kayak gini. Pernah gak sih kayak rasanya tuh kayak amazed banget. Kayak thanks God, kayak akhirnya ini bisa terlewatin. Mungkin ada selebrasi-selebrasinya sendiri dari teman-teman pada saat ngerasain itu kayak how it feels. Selebrasi ya, apa ya? Ada ya? Pasti pokoknya kita yang berhubungan dengan customer, kalau misalnya udah happy customernya misalkan hard complain, terus dia happy, itu kita happy-nya double dari mereka gitu. Oke. Selebrasinya sih paling kita kayak yang, udah selesai nih case yang ini, ayo kita makan-makan gitu. Oke, Paling gitu gitu. aja sih. Tapi kalau yang benar-benar sampai, karena mungkin kita masih kecil ya, kita kayak masih mencari juga bentuk sharp-nya seperti apa, shape-nya seperti apa. Jadi kayak masih mencari bentuk, masih belum yang amazed banget tuh yang kayak masih mencari mana nih, apa nih yang bisa kita lakuin lagi, yang bisa bikin amazed lagi gitu. Oke. Salah satunya datang ke sini kan juga kita amazed, wow Keren. diajakin sama Grab. Iya dong, pastinya harus mau ya. Ini Iya kolaborasiannya epic banget ya. Prambors ini bisnis gue spesial kolaborasian antara GrabFood dan juga Kala Toyota yang pastinya mendukung bisnis-bisnis UMKM yang ada di Kota Makassar. Salah duanya ini, ya kan bukan salah satunya. Salah duanya adalah Rumah Jajanan Makassar dan juga Garmel Goods. Itu tadi kalau dari Mbak Dita, kalau dari Mas Adi? Kalau untuk kami sendiri itu untuk UMKM ini pasca pandemik, jadi kami masih merangka untuk Oke. penjualan dan lain-lain. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi di 2023. Itu aja doa kami untuk UMKM yang jatuh kemarin Yes. pas pandemik, itu aja. Punya cara-cara sendiri gak sih teman-teman dari apa namanya UMKM kayak gimana caranya untuk narik apa namanya customer lagi untuk tetap kayak maksudnya apa ya trustnya tetap terjaga atau mungkin ngapain gitu sama customernya kayak gitu-gitu, ada cara-cara tersendirinya nggak kalau dari UMKM? Kalau dengan kami sendiri itu kita memanfaatkan influencer-influencer. Oke. Yang pertama, terus yang kedua itu kami berinovasi kembali, Oke. mengubah menu yang dulunya slow moving jadi yang sekarang yang lebih baik lagi. Seperti Oke, itu. berarti bervariasi ya. Betul sekali. Bervariasi di menunya berarti diubah. Mungkin salted egg kemarin, sekarang apalah gitu kan ya. Ngikutin sih sebenarnya lidah-lidah anak muda zaman sekarang kan ya. Betul. Karena kita agak sedikit FOMO, aku pun. Jadi apa aja yang di luar sana kita cari ya merchant yang jual ini. Jadi harus kayak gitu juga ya ternyata merchant-merchantnya. Kalau dari Mbak Dita? Kalau aku tadi setuju banget sih sama Mas Adi, yang penting inovasi. Jadi di Garmel Goods juga kita
selalu mencoba untuk berinovasi, apakah dari kuenya, dari tipenya yang berbeda, atau kita juga menawarkan kayak garmel class, decorating cake gitu. Banyak banget dan akan ada lagi soon yang akan kita keluarkan. Jadi stay tune. Stay tune ya kalau muda stay tune. Nah kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang merchant-merchant gimana caranya teman-teman juga survive gitu kan ya. Pastinya ada dukungan dari GrabFood ya. Pasti kerasa banget juga apalagi pas kemarin pandemi gitu kan ya. Mau gak mau orang harus pesannya online ya kan. Mau gak mau online dan mungkin dari teman-teman sendiri apa sih rasanya atau gimana experience-nya pada saat mungkin GrabFood ini benar-benar ngebantu bisnis dari teman-teman. Kan FYI juga ini buat teman-teman tadi aku udah sempat mention kalau Garmel Goods ini dan juga Rumah Jajanan Makassar itu masuk top merchant-nya GrabFood ya. Jadi apa nih kira-kira yang dilakukan oleh GrabFood yang benar-benar ngebantu bisnis dari teman-teman? Kalau dari Rumah Jajanan Makassar itu sendiri kita dari awal buka itu sejak Grab masuk kami sudah bekerja sama dengan Grab. Oke. Yang pertama itu kami didukung oleh dengan promonya, Oke. dengan brand awareness-nya juga kita juga bisa naik pada saat Betul. itu. Terus pada saat pandemik kita juga disupport dengan sistem packagingnya Yes. yang lebih bagus lagi. Oke. Banyaklah dukungan-dukungan dari Grab pada saat pandemi kemarin dan saat ini pasca pandemik. Bener, aku setuju kalau katanya GrabFood itu banyak banget diskon-diskonnya, promo-promonya. Iya betul sekali. Karena emang bener-bener kalau misalnya belanja, aku waktu itu ya beli makanan, pokoknya carinya pasti GrabFood. Karena di sana ada diskonnya 25% plus 35%, kayak kita harus bayarnya 70.000 sekian tinggal bayar 20.000. Hello. Iya betul. Itu enak banget kan ya, berarti itu juga menolong kali ya untuk teman-teman dari merchant-merchant apalagi pada saat pas pandemi kemarin. Orang-orang mungkin butuh promo, dikasih promo dari GrabFood. Jadi GrabFood-nya untung, merchant-nya juga untung dong. Potongan terbesar di GrabFood. memang. Bener, aku setuju. Potongan terbesarnya aja ada di GrabFood. Kalau dari Garmel Goods? Kalau dari Garmel Goods kita kan base-nya online juga kan. Yes. Kemarin itu kita baru collab sama Grab juga untuk Garmel Class. Jadi Grab yang mensponsori teman-teman dari Garmel Goods untuk mengadakan Garmel Class Oke. gitu. Itu project pertama kita. Semoga sih kalau ada anak Grab yang dengar adalah gini. Aku sempat lihat kemarin ya Oh iya. yang bikin kue-kue lucu-lucu itu kan Karena ya. kenapa kamu nggak ikutan? Aku baru taunya pada saat acaranya, gimana dong. Jadi aku lihat story temen-temen aku yang kerja di Grab, kayak ih lucu banget. Next ya, ikut ya. Next, aku harus ikutan Oke. sih kalau Nggak, kayak gitu. kita bikinnya berdua aja gitu. Bisa. Sama Prambors juga bisa. Nanti kan kita kolaborasi nih ya. Ya, aku kan? senang banget Prambors, kolaborasi. GrabFood dan juga Kala Toyota. Ya kan? Betul. Nanti kita bisa bikin kue-kue unyu-unyu gitu lah ya. Iya Oke. dong, bisa. FYI juga ini buat kaula muda sebenarnya Mas Adi ini adalah ketua perwira dari GrabFood. Iya kan? Aku baru tahu ada satu ini kaula muda. Boleh dijelasin dulu gak sih Mas? Perwira GrabFood itu apaan? Perwira itu perkumpulan wirausahawan. Jadi Keren itu banget namanya ya? iya, perkumpulan wirausahaan itu yang dibuat dari Grab Sentral. Oke. Dari Grab Indonesia langsung. Jadi Makassar itu juga kita punya duta, itu saya sendiri dutanya. Wih, Jadi kita menangani keluhan-keluhan benar. Grab para merchant GrabFood. Yes. Itu kita menampung juga di situ kita ada grupnya. Ada grup di Facebook. Jadi di situ semua keluhan-keluhan para GrabFood, merchant-merchant lain, Grab Kios di situ semua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum gabung di grupnya, kalau ada masalah merchantnya bisa gabung di situ. Jadi kita Oke. selesaikan sama-sama. Oke, jadi Seperti kayak itu. dikasih solusi di situ ya, Betul perantaraan sekali. sih sebenarnya ya. Perantara. Dari tim merchant juga ke Grabnya ya kan. Jadi adalah ketua perwira GrabFood ini si Mas Adi. Jadi bisa langsung tanyain gitu masalahnya apa gitu ya Mas ya. Tapi sebagai perwira GrabFood, ketua ya Mas ya? Duta perwira GrabFood. Ini pasti belakangan ini mungkin atau dari kemarin banyak banget juga orang-orang yang baru aja mungkin daftarin bisnisnya di GrabFood, baru bergabung juga. Gimana nih Mas Adi melihat antusiasnya yang ikutan?
Apalagi sekarang kan tambah banyak tuh ya. Mas Adi juga dari 2015, nanti juga dari Mbak Dita boleh kasih insight ya. Gimana Mas? Semenjak pandemi kemarin banyak yang di PHK mungkin. Iya benar. Jadi banyak yang buka usaha sendiri dan mencoba sendiri dan akhirnya mungkin fashionnya di situ, Yes. rezekinya juga di situ. Ya mungkin lebih bagus memang untuk muda-mudi mungkin lebih bagus untuk usaha sendiri yang pertama. Oke. Yang kedua itu untuk pemula, kami sarankan juga itu untuk memperkenalkan dulu awareness-nya, brand awareness-nya dulu. Yes. Contohnya seumpamanya kita mau beli air mineral, bagaimana kalau kita nggak tahu mereknya, Iya kita benar. nggak tahu itu apa, seperti Benar. itu. Jadi mungkin lebih penting untuk para pemula, kita dikenal dulu lah. Untuk cuannya atau apanya nantilah Belakangan dulu. ya. Iya betul sekali, karena rezeki itu pasti datangnya sendiri. Kalau memang kita sudah dikenal dan terkenal, itu aja. Oke, gitu ya berarti ya sebenarnya ini adalah sebuah masukan buat teman-teman yang baru akan memulai bisnis kuliner ya Mas ya. Betul sekali. Oke, kalau Kak Dita gimana? Melihat banyak banget antusias sekarang orang-orang tuh yang banyak banget buka usaha kuliner, entah coffee shop atau apa itu kan masuk kuliner juga ya. Oke, kalau menurut Kak Dita kayak gimana antusias teman-teman ini? Gede banget ya. Benar juga tadi kayak kata Mas Adi, salah satu channelnya kan kita tuh setiap kali buka usaha pasti mikirnya bikin sosmednya dulu deh, bikin Bener. Instagramnya dulu, tapi Yes. kelupaan. Padahal channel yang paling penting ini adalah si GrabFood-nya sendiri. Gimana Iya. caranya orang mau mesen kalau nggak ada Benar. channelnya Yes, gitu. betul, setuju. Memang harus banget sih masuk ke GrabFood. Selain bikin sosial media, brand awareness itu juga ada di GrabFood. Benar, jadi jangan lupa kalau misalnya ya Instagram dipikir gitu kan udah bagus-bagus tapi gimana caranya orang bisa mesen gitu kan. Benar, benar. Jadi yang paling pertama juga sebenarnya yang harus itu adalah brand awareness. Jangan lupa untuk masukin bisnisnya ini ke si GrabFood-nya gitu kan ya. Biar orang-orang juga makin tahu kalau ternyata ada bisnis dari teman-teman. Betul. Seperti itu kan jadi marketing gratis juga ya. Benar, Iya nggak sih? benar. Jadi Kalau yang marketing gratis gratis seneng juga. kita. Benar, jadi marketing gratis juga. Tapi ini kan teman-teman kayak Mas Adi dari 2015, Kak Dita juga dari 2020. Apa sih menurut teman-teman pribadi ya sebagai wirausahawan tapi di bidang kuliner, apa sih kelebihan dari bisnis kuliner daripada bisnis yang lain mungkin yang dirasain sama teman-teman ya kayak gitu. Kalau aku mau dibilang bisnis aku kan gagal ya. Aku mungkin karena gak bisnis kuliner kali ya, jadi kurang kayak gitu. Kalau dari teman-teman gimana? Kalau kuliner itu kan seperti yang tadi kita bilang kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Oke. Jadi pasti akan dicari tiap hari, tiap saat. Dalam satu hari aja kita makan 3 kali. Pagi, siang, malam gitu. Jadi karena kebutuhan itu makanya yang menjadikan kuliner itu jadi keunggulan banget gitu. Gampang lah nyari customernya di situ. Mungkin gak nyari cuan dulu ya, nyari customer, nyari brandnya dulu akan jauh lebih mudah di kuliner. Tapi jangan stop di tengah jalan, jalan terus, hajar aja. Betul, hajar aja kalau Kak Dita. Iya kan? Karena kadang kalau misalnya berbisnis ya kasih contoh aku yang gagal ini. Kayak kalau misalnya tengah jalan udah ngerasa kayak ngestak, ya udahlah tinggalin aja gitu kan ya. Banyak yang kayak gitu-gitu kan udah males juga kali ya. Jadi makanya kayak udah stop aja. Bener, aku tuh pernah dengar, aku lupa di kelasnya siapa. Jadi salah satu ketakutan kita dalam membuka usaha itu di masa ini adalah kita kebanyakan perencanaan. Ah ya. Pengen plan ini, plan itu, harus targetnya begini. Padahal karena kelamaan di perencanaan akhirnya eksekusinya dientar-entarin gitu. Bener. Atau kalau enggak nanti pas sudah eksekusi, kok nggak sampai targetnya, udahlah berhentilah gitu. Kok Kak Dita nyinggung aku sih? Enggak dong. Aku tadi kok. Aku tertampar loh. Enggak. Bercanda. Berarti emang banyak perencanaannya kemarin. Iya, banyak gitu. yang kayak, oke, aku pengen gini bisnisnya, aku pengen gini. Tapi ternyata kayak nol tuh, belum kesampaian tuh, kok nggak jadi-jadi ya. Bener-bener. Jadinya kayak gitu. Iya, dan kebanyakan emang teman-teman aku banyak yang nanyakan, Dit gimana caranya memulai usaha. Jalan aja dulu gitu. Ya rencana tetap harus ada, tapi nggak Betul. usah yang kayak aduh takut nanti gini, aduh takut nanti gitu, ya nggak jadi. Jalan aja, Bener. hajar kata aku mah. Bener, hajar aja ya. Hajar ya. aja. Hajar aja. Kalau Mas Adi gimana? Bedanya dari bisnis yang lain itu kita bisnis kuliner itu ada memang sisi baiknya dan sisi buruknya yang Oke. pertama itu.
Untuk sisi baiknya itu untuk penjualan kita itu biasa stabil. Karena Oh, memang yes. suatu kebutuhan yang seperti tadi Betul. kita bilang. Sebuah edukasi nih ya. Iya, tapi kalau untuk sisi buruknya itu kalau pada saat penjualan menurun, banyak barang-barang yang bau, beda dengan fashion. Fashion mungkin tidak ada barang-barang yang basi. Tapi Yes. kalau kita kuliner itu pasti perangnya dengan bagaimana caranya barang ini terjual. Betul. Itu. Jadi banyak cara dengan biasa kami dengan adakan promo dan lain-lain seperti itu. Biasa pun Grab adakan kerjasama promo lokal namanya. Yes. Kita promokan. Jadi Oke. daripada terbuang, lebih baik kita jual, kita promokan seperti itu. Tapi harga tetap stabil. Beda dengan fashion yang seperti saya bilang tadi, dia musiman, ada trennya. Benar. Tahun ini beda, tahun ke depan beda. Itu. Oke, kayak gitu ya. Kelebihan mungkin dari bisnis kuliner tadi untuk income-nya stabil salah satunya ya. Apalagi kalau udah didaftarin di GrabFood ya kan. Orang-orang tuh makin tahu pasti di situ bisnis teman-teman. Aku tuh masih suka heran ya sama orang-orang yang kalau misalnya pesen makanan gak pakai GrabFood. Kayak kenapa sih gitu kan? Kenapa sih nggak pakai GrabFood? Padahal GrabFood tuh banyak banget promo-promonya. Aku biasa tuh racunin teman-teman aku. Kayak coba buka Grab deh. karena banyak banget. Kemarin aku dapat diskon 25 plus 35. Kayak itu 70 sisa bayar 20. Apalagi kalau misalnya teman-teman juga sekarang nge-subscribe Grab Unlimited. Tahu nggak Mbak Dita sama Mas Edi tahu kan ya? Itu tuh ongkirnya gratis, Rp1 ya. Pokoknya bayarnya itu Rp1, terus habis itu nanti ongkirnya Rp1 juga ya. Terus habis itu juga nanti bakal dapat diskon 15% untuk naik Grab Bike dan juga naik Grab Car, iya kan? Makanya langsung aja gitu ya, di subscribe si Grab Unlimited. Udah subscribe belum? Mas Sudah Adi dong. sama Mbak Dita, udah Iya, belum? udah. Udah belum? Udah. Benar, udah. Dimarahin Takut lagi. banget loh. Udah Udah dong. ya. Jadi nanti ternyata tuh gratis ongkir GrabFood-nya hanya dengan Rp1 aja. Jadi kalau misalnya pengen tahu caranya kayak gimana, ya udah pasti harus ada aplikasi Grab-nya dulu di handphonenya kan ya. Kalau misalnya udah, nanti buka aplikasinya, cari paket diskon atau packages, pilih paket yang Grab Unlimited. Terus langganan cuman bayar Rp1 aja. Jadi buat pengguna Grab nih ya, itu langsung aja di subscribe si Grab Unlimited-nya. Karena nanti bakalan dapetin diskon 15% untuk Grab Bike dan juga Grab Car. Terus habis itu free ongkir kalau misalnya pesen Grab Food ya kan. Jadi lumayan banget loh teman-teman, daripada mengeluarkan biasa kalau misalnya mau jajan tuh kayak duh mahal banget ongkirnya ya kan. Kayak mahalan ongkirnya daripada makanannya deh ya kan. Nah kalau pakai GrabFood apalagi udah di subscribe Grab Unlimited-nya udah langsung aja free ongkir. Nah mungkin ini last untuk teman-teman boleh nggak sih dikasih tips and trick dari top merchant GrabFood, asik. Mas Adi sama Mbak Dita untuk teman-teman yang baru mulai bisnis. Kira-kira mereka harus ngapain? Kira-kira apa yang harus mereka perbuat biar bisnisnya lancar jaya, apalagi kayak Mas Adi dari 2015 sampai sekarang masih tetap eksis. Kalau dari Garmel Goods kita yang pasti inovasi itu penting banget. Terus yang kedua adalah cari produk yang sekiranya kalau bukan kebutuhan pokok yang sekiranya berbeda dari produk yang lainnya. Misalkan kalau misal mau jualan aksesoris gitu kan. Nah ini aku sotoy, lagi. tapi ini aku sotoy loh. Tapi ini aku sotoy jangan Nggak diambil di apa-apa, hati ya. Gak apa-apa, aku ambil hati ya. Jangan dong. Misalkan Nggak. semuanya lagi pada ngejual jedai gitu kan, jepitan gitu kan. Mungkin harus ada sesuatu yang berbeda, entah mungkin jedainya kuat Oke. atau kalau misal Jedai kalau nggak- Hercules gitu jedai ya. Hercules Bener. gitu. Atau kalau enggak jedainya itu yang kayak motifnya lucu-lucu. Jadi kayak ada sesuatu daya tarik dari orang untuk membeli barang tersebut gitu. Oke, Termasuk juga makanan. Kalau rasanya nggak enak, aduh mendingan nggak usah. mendingan gak usah Harus ya. enak. Berarti emang harus ada tester dulu ya. Harus ada tester. Testernya dan kira-kira boleh kasih testernya ke siapa aja? Aku dulu ngasih tester. Ke teman-teman berarti ya? Ke keluarga, ke sepupu sama teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka bilang approve, oke jual gitu. Oke, kalau enggak berarti kurang deh kayaknya ya. Kurang, kayaknya harus ditambahin lagi. Bukan kurang terus habis itu kita berkecil hati Iya, dan tidak kayak, mau ternyata mengubah makanan gitu. yang aku buat gak enak udah. Enggak, Enggak jangan. ya. Malah dibikin lagi, dibikin jadi lebih enak. Oke. Terus dibikin jadi eye catchy. Wis. Gitu. Baru dijual. Dijual, Kalau aku gitu iya. ya Garmel Goods. Kalau Kak Dita kayak gitu. Kalau Mas Adi? Kalau saya sendiri itu khususnya di bidang kuliner ya. Yes. Kalau kami itu pertama itu kami
tentukan target pasarnya dulu. Siapa yang Oke. mau beli dulu ini? Oke. Kalau kita nggak tahu siapa pembelinya, kita mau jual kemana? Bener. Itu seperti itu. Yang kedua, mungkin kita tentukan seperti tadi yang dibilang brand awareness-nya dulu. Mhm. Setelah itu mungkin kita dikenal dulu. Setelah itu tahu target pasarnya siapa yang kita mau tuju dan mungkin kita baru buat produknya. Oke. Seperti itu. Berarti menentukan marketnya terlebih dahulu ya Betul kan. sekali. Baru habis itu kira-kira jualannya ya kan ya. Jadi kayak gitu. Yang penting sih niat dulu aja ya Mas ya. Kayak Nggak karena terlalu banyak niat nanti. iya, iya benar. Niat kayak eksekusi lah gitu kayak. Niat udah eksekusi. Jangan kayak aku ya teman-teman ya kaula muda ya. Hanya berniat. Perencanaannya banyak tuh ya. Perencanaannya udah ditulis, udah disusun rapi sedemikian rupa kan kayak skripsi gitu rapi banget. Gak ada tuh, gak ada yang jadi gak ada. Berarti emang gak boleh terlalu banyak perencanaan kayaknya ya. Harus lebih banyak ke aksinya. Kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat Kak Dita dan juga Kak Adi. Mana aku gak denger tepuk tangannya? Terima kasih loh ya, terima kasih. Kita udah mau selesai nih Kak, tapi jangan dulu kemana-mana ya karena aku bakalan bagiin lagi satu voucher untuk belanja. Oke, tadi kan aku nanya siapa yang udah, enggak deng, tadi tuh OVO ya, saldo OVO yang paling kecil ya kan. Saldo OVO yang paling kecil. Di sini siapa yang udah subscribe Grab Unlimited? Coba balik lagi. Mana? Ya jangan dong. Kita kan kolaborasi. Oke, yang lain ada nggak? Ada nggak? Yang udah subscribe Grab Unlimited. Coba mana? Ini main handphone diliatin. Udah, mana coba lihat dulu dong. Mana? Oh iya, ternyata udah. Ya udah. Ternyata vouchernya habis. Enggak dong. Ini vouchernya buat kamu. Terima kasih banyak. Oh iya, Kak Dita sama Kak Adi, aku pengen kasih kenang-kenangan dari Grab ya. Kita akan memberikan sebuah merchant dari Grab. Oke, nah ini dia. Apa aja? Aden dong. Nah ini langsung dikasihin, langsung perwakilan dari teman-teman Grabnya boleh langsung dikasih aja Kak Aden. Untuk Mas Adi dari Rumah Jajanan Makassar, terima kasih banyak. Dan juga untuk Mbak Dita dari Garmel Goods. Foto dulu dong Kak, foto dulu, nice. Oke, senyum dulu, senyum. Oke.